Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas materi IPA di tingkat SMP dan juga di tingkat MTS. Akan tetapi sebelum saya membahas materinya jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan bumi dan bencana alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dua video, yaitu nanti ada part 1 dan part 2-nya. Jadi bagi teman-teman semua biar nggak ketinggalan update video terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Bumi merupakan planet yang ada atau yang menjadi rumah bagi kita, menjadi rumah makhluk hidup dan seisinya. Ternyata terdiri dari beberapa lapisan struktur. Lapisan bumi itu dibagi menjadi 3 lapisan utama yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu ada yang namanya kerak bumi, ada selimut bumi, dan juga ada yang namanya inti bumi. Nah, kita bahas satu persatu penjelasan materinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kerak bumi. Nah, di sini sudah ada gambar. Ini yang namanya kerak bumi, ya. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri dari unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan juga magnesium. Terdapat 2 lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudera di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudera memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen, yaitu proses yang disebabkan energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogenlah yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapis bumi secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut ke permukaan bumi, serta gempa atau seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik maupun aktivitas vulkanis di dalam bumi. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kerak bumi itu merupakan lapisan terluar. Nah ini ya bagian terluar yang mana terdiri dari unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan juga magnesium. Pada kerak bumi itu terdapat 2 lapisan. Nah, ada yang namanya kerak benua. Ini kerak benua berarti dia yang ada di darat. Juga ada namanya kerak samudera yang berada di dasar laut. Pada bagian kerak bumi inilah terjadi proses yang namanya endogen. Endo itu berarti di dalam. Maka endogen adalah proses yang diakibatkan oleh tenaga yang ada di dalam bumi. Yang mana endogen inilah yang nanti akan membentuk kenampakan yang ada di bumi. Nanti bisa terbentuk gunung, bukit, ya, lembah, dan lain sebagainya. Yang mana proses endogen itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada tektonisme yang merupakan pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal atau vertikal yang dapat menyebabkan retakan atau patahan.
Ada juga tektonisme yang diakibatkan aktivitas vulkanik atau gunung berapi dan ada juga gempa. Yang mana gempa sendiri itu ada dua, ada gempa tektonik. Gempa tektonik tadi akibat pergeseran dasar lempeng bumi, dasar ini karena dasar lempeng bumi ini dia terus bergerak. Nah, pergerakannya atau pergeserannya itu bisa menyebabkan adanya gempa yang dikenal dengan istilah gempa tektonik. Atau aktivitas vulkanis. Aktivitas vulkanis itu adalah aktivitas yang diakibatkan meletusnya gunung berapi. Kemudian lapisan kedua ada selimut bumi. Selimut bumi atau dikenal juga dengan istilah mantel. Letak dari selimut bumi ialah berada di bawah kerak bumi dengan tebal 2.900 km dan berupa lapisan batuan padat. Selimut bumi sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang namanya litosfer, yang merupakan lapisan terluar dari selimut bumi dengan ketebalan 50-100 km dan tersusun dari bahan padat terutama batuan. Lalu ada astenosfer yang terletak di bawah litosfer dengan kedalaman 100-400 km. Di astenosfer inilah para ilmuwan menduga formasi magma mulai terbentuk. Lalu ada namanya mesosfer yang merupakan lapisan terletak di bawah astenosfer dengan ketebalan 2.400 sampai 2.700 km dan sebagian besar merupakan campuran besi dan batuan basa. Ya, jadi selimut bumi ini kalau ini ada kerak bumi paling atas, nah ini adalah selimut buminya atau istilahnya mantel. Selimut bumi ini dapat dibagi menjadi 3 tadi ya. Ada yang namanya litosfer. Litos itu berarti batuan. Lito itu batuan, sfer ini adalah lapisan. Berarti lapisan yang terdiri dari batuan. Sehingga litosfer ini dia terdiri atau tersusun dari bahan padat terutama batuan dengan kedalaman 50-100 km. Lapisan kedua dari mantel ada yang namanya astenosfer. Nah ini astenosfer. Astenosfer ini itu terletak di bawah memiliki ketebalan 100-400 km. Yang mana para ahli menduga pada bagian inilah proses pembentukan magma atau penyusunan magma. Lalu kemudian ada mesosfer. Nah, mesosfer ini lapisan paling bawah, ya, lapisan paling bawah dari lapisan selimut bumi yang mana ketebalannya 2.400 sampai 2.700 km dan sebagian besar merupakan campuran besi dan batuan basa. Berikutnya ada inti bumi. Inti bumi adalah lapisan dalam bumi atau lapisan paling dalam bumi. Nah, ini inti bumi ya. Lapisan paling dalam bumi. Inti bumi dibedakan menjadi lapisan luar dan inti dalam. Jadi ada inti luar dan juga inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan 2.000 km dan terdiri dari besi cair yang memiliki suhu sampai 2.200 derajat Celcius. Inti bumi bagian dalam terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Sedangkan lapisan inti dalam merupakan lapisan pusat bumi dengan bentuk seperti bola. Lapisan inti dalam bumi memiliki suhu sekitar 6.000 derajat Celcius dengan diameter 2.700 km. Jadi bagian dalamnya ya, inti dalam. Pembahasan berikutnya adalah mengenai bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jadi bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh alam. Nah, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gunung berapi, gempa bumi, dan juga tsunami. Karena video ini nanti akan dibikin 2 part atau 2 bagian, maka di video kali ini kita akan bahas sampai di gunung berapi saja. Dan nanti pada bagian berikutnya baru kita masuk pada pembahasan di gempa bumi dan juga tsunami.
Oke, kita masuk pembahasan di gunung meletus. Nah, ini gambarannya ya, gunung meletus. Gambarnya seperti ini. Peristiwa gunung meletus terjadi karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang terdorong keluar oleh gas dengan tekanan tinggi. Nah, jadi magma ini asalnya ini kalau keluar ini namanya larva gitu ya. Larva, lava. Ya, kalau larva itu yang ulat itu ya, bukan lava. Jangan sampai salah, bukan larva, lava. Ya, bedanya cuma R dan F. R ya, yang satunya pakai R, yang satunya tidak. Ya, jadilah lava. Nah, ini berasal dari dalam perut bumi yang dikenal dengan istilah magma. Jadi ketika dia meletus, magmanya terdorong keluar akibat adanya tekanan gas yang tinggi. Penyebab terjadinya gunung meletus itu adalah meningkatnya gempa vulkanik, pergerakan tektonik lapisan bumi, adanya peristiwa deformasi badan gunung, lempeng bumi yang saling berdesakan, dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, kita bahas satu-satu. Meningkatnya gempa vulkanik. Gempa vulkanik sendiri merupakan gempa yang muncul akibat adanya aktivitas vulkanik atau ke gunung apian. Nah, tadi kan sudah kita singgung tuh di bagian endogen. Ya, tadi ada vulkanik, ada tektonik. Nah, vulkanik ini diakibatkan dari aktivitas gunung berapi atau diakibatkan aktivitas vulkanik. Jika aktivitas kegempaan vulkanik semakin banyak dan semakin besar, maka gunung api bisa meletus. Jadi kalau intensitas dari gempa vulkanik ini semakin tinggi, maka gunung api bisa meletus. Berikutnya ada pergerakan tektonik lapisan bumi. Jadi sudah saya singgung juga di bagian pembahasan endogen ya, di bagian pembahasan endogen bahwa bumi itu dasar bumi itu dia selalu bergerak. Nah, pergerakan ini juga dapat menyebabkan terjadinya letusan gunung berapi. Pergerakan tektonik yang terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung, misalnya gerakan lempeng, dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma terdorong ke atas hingga berada tepat di bawah kawah, sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya letusan gunung berapi. Adanya peristiwa deformasi badan gunung. Deformasi adalah perubahan bentuk pada permukaan gunung berapi. Deformasi terbagi dalam dua jenis, yaitu ada inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan aktivitas penggabungan permukaan tubuh gunung api sebagai akibat aktivitas magma. Sedangkan deflasi merupakan pengempesan permukaan tubuh gunung api akibat magma yang bergerak kembali ke bawah. Nah, ini gambarnya. Jadi deflasi itu adalah perubahan bentuk permukaan tubuh gunung api. Ya, pada yang pertama ini terjadi namanya inflasi, yang mana gunungnya membesar diakibatkan adanya larva yang naik ke atas. Nah, ini larvanya naik ke atas sehingga gunungnya membesar. Nah, ini adalah deflasi, yang mana terjadi proses penurunan. Ya, penurunan tubuh gunung diakibatkan larvanya mengarah ke bawah. Nah, ini biasanya setelah sesudah letusan ini keluarkan magmanya. Nah, jadi dia kembali ke posisi ke bawah gini, maka dia akan menurun, mengecil. Ya. Berikutnya ada lempeng bumi yang saling berdekatan. Lempeng bumi yang saling berdesakan, ya, lempeng bumi yang saling berdesakan. Lempeng bumi yang saling berdesakan menyebabkan tekanan besar menekan dan mendorong permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai gejala tektonik, vulkanik, dan meningkatnya aktivitas geologi gunung. Lempeng merupakan salah satu bagian dari gerak bumi yang akan terus bergerak setiap saat. Desakan dari lempeng bumi dapat menyebabkan
perubahan struktur pada gunung berapi. Ya, jadi lempeng ini kan sudah saya singgung ya. Lempeng itu bagian dasar ya, dasar dari bumi, yang mana dia selalu bergerak. Nah, karena lempeng bumi itu saling berdekatan, ya, saling berdekatan, bergerak terus hingga berdekatan. Nah, ini dapat menyebabkan tekanan besar. Nah, salah satu penyebab letusan gunung berapi tadi kan adalah diakibatkan adanya tekanan yang mendorong magma keluar. Nah, seperti itu. Jadi desakan ini yang bisa dapat menyebabkan letusan pada gunung berapi. Berikutnya adalah tekanan yang sangat tinggi. Pada saat gunung meletus, cairan magma bergerak ke atas, masuk ke saluran kawah dan keluar. Nah, ini magmanya ketika mau meletus dia akan masuk ke atas. Ya, masuk ke saluran kawah. Nanti akhirnya akan keluar. Jika sepanjang perjalanan magma menyusuri saluran kawah terdapat sumbatan, ya seandainya di sini terdapat sumbatan, misalnya batuan, ya, maka dapat menyebabkan timbulnya ledakan, ya, volcanic bomb, ledakan yang dikenal dengan istilah letusan gunung berapi. Semakin besar tekanan dan volume magmanya, maka semakin kuat ledakan yang terjadi. Ya, jadi tekanan ini dapat menyebabkan letusan dari gunung berapi. Bagaimana cara penanggulangan bencana gunung meletus atau gunung berapi? Yang pertama, yaitu berada pada daerah yang aman. Jadi biasanya kalau terjadi letusan gunung berapi itu kan biasanya dari pemerintah sudah menetapkan daerah zona aman. Ya, zona aman pada radius berapa kilometer gitu. Yang tidak terpengaruh aktivitas dari gunung meletus atau gunung berapi. Sehingga ketika gunung tersebut meletus, maka penduduknya dalam posisi aman. Karena tidak ada atau tidak berada pada daerah yang merupakan atau yang terpengaruh dari aktivitas gunung meletus. Kemudian tidak berada di lembah dan aliran sungai. Nah, biasanya ketika gunung meletus itu juga mengeluarkan lahar dingin. Nah, lahar dingin itu biasanya mengalir di sungai. Ini bisa membahayakan. Begitu juga di lembah, ini juga merupakan tempat yang masih terpengaruh atau mendapatkan pengaruh dari aktivitas gunung meletus. Maka jika berada di situ berarti kondisinya berbahaya. Hindari tempat terbuka, ya, agar ketika gunung meletus itu tidak membahayakan penduduk. Ya, selain itu juga gunung meletus itu juga biasanya mengeluarkan asap atau debu vulkanik. Nah, itu juga bisa membahayakan. Gunakan masker atau kain basah. Ini tadi saya katakan bahwa gunung meletus itu biasanya juga mengeluarkan debu atau abu vulkanik. Nah, sehingga kita memerlukan masker atau kain basah. Lalu memakai pakaian tertutup. Oke, dengan berakhirnya pembahasan mengenai bencana alam dari gunung berapi atau gunung meletus tadi, maka berakhirlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.